Az-Zuhri mengatakan, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnul Musayyab dari ayahnya Al-Musayyab ibnu Hazan Al-Mahjumi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Abu Thalib menjelang ajalnya, Rasulullah SAW datang. Beliau menjumpai Abu Jahal ibnu Hisham dan Abdullah ibnu Abu Umayyah ibnu Mughirah ada di sisi Abu Thalib. Maka Rasulullah bersabda, La ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha Indallah, wahai pamanku, ucapkanlah, tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu suatu kalimat yang dengannya kelak aku akan membelamu di hadapan Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abu Umayyah berkata, Hei Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muthalib? Rasulullah terus-menerus menawarkan hal itu kepada Abu Thalib, tetapi keduanya selalu menentangnya dengan kalimat itu terhadap Abu Thalib, sehingga di akhir kalimat yang diucapkan Abu Thalib menyatakan bahwa dirinya tetap berada pada agama Abdul Muthalib dan menolak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Rasulullah bersabda, Demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun buatmu kepada Allah selama aku tidak dilarang memohonkannya buatmu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. At-Taubah 113. Dan sehubungan dengan Abu Thalib itu Allah menurunkan firman-Nya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dia lebih mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Kenapa mereka menolak dakwah? Wa qalu inna tabi'il huda ma'akan nutakhatab min ardina awalam numakil lahum haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan miladunna walakin aksyarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kenapa orang-orang kafir tidak mau mengikuti jalan petunjuk? Mereka berkata, kami takut jika mengikuti petunjuk yang kamu sampaikan dan menentang orang-orang Arab musyrik yang ada di sekitar kami, maka mereka akan mengganggu kami, memerangi kami, dan mengusir kami dari tempat kami berada. Mereka menolak dakwah karena takut diusir dan diisuin, disebut sesat, dan lain sebagainya. Apa yang mereka kemukakan sebagai alasannya adalah dusta dan tidak benar sama sekali. Karena sesungguhnya Allah menempatkan mereka di negeri yang aman dan tanah suci yang besar yang sejak pertama kali telah aman. Maka bagaimanakah tanah suci ini menjadi tanah yang aman bagi mereka, padahal mereka kafir dan syirik, sedangkan bagi kaum yang beriman dan mengikuti jalan yang benar menjadi kota yang tidak aman bagi mereka. Didatangkan semua buah-buahan yang beraneka ragam dari daerah sekitarnya, seperti dari Taif, juga dari tempat-tempat lainnya. Begitu pula barang dagangan dan keperluan lainnya. Di mananya yang tidak aman? Tidak aman itu adalah ketika menolak dakwah. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isataha wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim ila qalila wa kunna nahnul warisin. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Yang masalah itu justru adalah penduduk kota yang kelewat batas, jahat, lagi ingkar kepada nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka berupa rezeki yang berlimpah. Oleh karena menolak dakwah, mereka dihancurkan. Tempat tinggal mereka telah menjadi puing-puing, sehingga tiada lagi kelihatan rumah-rumah bekas mereka. Hadirnya petugas dakwah di tengah-tengah masyarakat adalah keadilan Allah,
karena dia tidak akan membinasakan seseorang yang berbuat aniaya kepadanya, melainkan hanya membinasakan orang-orang yang telah ditegakkan hujah Allah atas mereka. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yaslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Mereka menolak dakwah dengan penuh kesadaran dan menikmatinya. Mereka berbuat demikian karena tertipu kehidupan dunia. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa jinatuha wa ma indallahi khairu wa baqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kami, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Padahal dunia ini kecil dan semua perhiasan dan kemewahan yang terdapat di dalamnya, bila dibandingkan dengan kenikmatan yang besar lagi kekal yang telah disediakan oleh Allah buat hamba-hambanya yang soleh di negeri akhirat. Apa mau wa'adnahu wa'dan hasana wa huwa laqihi kama mata'nahu mata'al hayati dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah orang yang kami janjikan kepada suatu janji yang baik, lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup di dunia duniawi, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Apakah orang yang beriman lagi membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa pahala yang pasti diperolehnya sebagai imbalan atas amal-amal soleh yang dikerjakannya, sama dengan orang yang kafir lagi mendustakan hari pertemuan dengan Allah serta mendustakan janji dan ancamannya, dan yang diperolehnya hanyalah kenikmatan hidup di dunia yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.